Kita itu menjaga kearifan NU, tapi kita banyak meninggalkan kearifan NU. Bahkan tradisi NU hilang, kita tidak ngerti, Pak. Contoh, ngaji ning masjid sore, cara mbambahe dhewe mbiyen niku namine madrasah diniyah. Saniki ngakune NU diganti TPA. Kuwi ketemu pirang perkara. TPA niku sing gawe Muhammadiyah, sing gedhekke PKS. Loh, estu niku, Pak. Kita punya madrasah diniyah Madin. Mila mbah kula mbiyen mulai sekolah le kono mangkat ning diniyah. Bukan TPA. Lucu menen apa? Ngakune NU sing dinggo kitabe Muhammadiyah. Itu berarti kemenangan Muhammadiyah. Iqra. Niku gaweane Kiai As'ad Humam Kota Gede. Lah zaman cilian kula mbiyen mboten Iqra, Pak, turutan. Ayo, nggih napa mboten? Juz amma. Zaman biyen niku. Apa hebatnya turutan dibandingkan yang lain? Sebelum mengeja, turutan dituntut untuk melafalkan huruf secara benar. Makhrajnya, mimiknya harus benar. Kula niku mbiyen alif ba tak setahun, Pak. Bapak tangannya ning kuping. Urung iso, ra bakal diunggahke. Wis iso baru munggah. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, tak fathah ta, hak domahu, kaf domaku, tahuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, wabil khusus Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar, Kiai dengan spesialis SP3. Karena didik-didik dikai peringatan SP3. 11 Maret nih. Saha para masyayikh rawuh panjenenganipun Kiai Salim Azhar Suriah Lamongan, panjenenganipun Kiai Ali Imron Roes ingkang lami Mustasyar, lajeng Kiai Ali Marzuki pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Pak Kiai Said, kebetulan kalau rencangnya Gus Maksum Kiai. Saha Sohibul Ma'had berikut dzurriyyah dan keluarga yang saya muliakan, panitia penyelenggara yang saya hormati, segenap pejabat yang hadir yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Lamongan dan pemirsa BTV yang berbahagia. Ini di belakang Bapak ini nyuwun sewu, depan kita ini satu-satunya acara TV yang berbau ahlu sunnah, namanya Jalan Dakwah Gus Miftah, yang ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu di BTV. Jalan Dakwah Gus Miftah ala ahlu sunnah wal jamaah. Mbak Bilin jenengan perso, Bilin gawe acara TV dengan bau ahlu sunnah niku susah, karena dianggap kiai-kiai NU niku dianggap rodok desa, katrok, senajanto alim-alim. Makanya kita sedikit yang mendapatkan slot di media televisi. Cek. Ibu bapak ingkang kaula mulyakaken, ini sebenarnya agak repot Kiai. Kalau ngaji di Jawa Timur itu mayoritas menggunakan bahasa Jawa, sementara kalau acara TV
pakai bahasa Jawa yang orang non Jawa tidak bisa menikmati. Mila niki bahasane gaduh-gaduh. Senajan to kula mboten pede. Kalau wingi asisten kula ngabari, "Bah, acara haul dzurriyahnya Ibu Nyai Marzuki." Lah niku lak nggih lucu kula. Kula niku lak takon dalil kali Pak Kiai niki. Kali Pak Kiai Marzuki. Menawi satu hal saya tidak mengerti dan harus bertanya, karena konsep saya al ilmu bila syekhin fasyekhuhu syaiton, ya mau nggak mau harus bertanya. Salah satu rujukan saya itu beliau. Kebetulan kalau soal pendapat banyak Kiai Marzuki, tapi kalau soal pendapatan banyak saya. Nah, kira-kira. Karena kalau sering matur sama Pak Kiai Marzuki, mohon maaf Pak Kiai, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Nah. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu karakteristik dakwah Ahlus Sunnah itu adalah dengan terjaganya kearifan lokal. Bagaimana kearifan-kearifan lokal bangsa ini berikut budayanya itu terjaga. Itu karakteristik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tentunya tidak membingungkan karena salah satu dalil yang sering kita pakai adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih. Sehingga keberlangsungan kearifan lokal ini terjaga Bapak Ibu. Tapi saya kemudian melihat ada perbedaan yang sangat signifikan antara wong biyen kali wong sakniki. Apa perbedaan yang saya maksud? Ibu bapak nyuwun sewu. Kalau orang dulu itu punya slogan begini, mangan ramangan sing penting kumpul. Artinya apa? Yang didahulukan adalah kekerabatannya. Kekerabatannya. Tapi kemudian zaman berubah. Dari slogan mangan ramangan sing penting kumpul, sekarang terbalik. Kumpul rakumpul. Kalau dulu mangan ramangan sing penting kumpul, kalau sekarang kumpul rakumpul sing penting mangan. Perbedaannya di mana? Kalau orang dulu lebih mendahulukan dan mengutamakan kekerabatan, wong sakniki lebih mendahulukan makan. Panganane. Perwetengan. Cara teng mriki perbadokan. Cara teng mriki ngendikane Pak Yai Marzuki perbadokan. Nah. Mila nyuwun saya memang idealnya orang NU itu harus gemuk. Karena urusan perbadokannya luar biasa. Nah, maka kemudian kita bisa lihat dari sisi medis umpamanya. Apa perbedaan orang dulu dengan orang sekarang? Kalau orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan. Kalau sekarang banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Ini kok. Lah cara Kanjeng Nabi itu dawuh utlubul jannata bijuhdikum wa haribu minan nar bijuhdikum. Kemudian dilanjutkan karena pencari surga itu ngurangi tidur, orang yang lari dari neraka itu ngurangi tidur. Lah bedane kalau awake dhewe niku wae, sing dipenke mung loro, siji mangan, loro turu. Lah mila nyuwun sewu, kula nate matur kalih Mbah Yai Marzuki. Saya itu aktivis, Pak. Aktivis puasa Daud. Jadi kula niku alhamdulillah seneng poso. Lah pas tiba niku kula pas poso. Soalnya saya itu ngrumangsani wis orang ngalim, ora ahli dzikir, orang duwe tirakat. Mosok poso sing paling gampang mon kok ya ora nglakoni kok goblok temen. Bila kula niku seneng, Bah. Kula dari yang terakhir niku poso Daud dari tahun 2016. 2016, 17, 18, 19, 2020, 21, 22, 23. Ini berarti tahun ke-8 kula Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Buatan Ramadan Daud ya buatan. Nah, niku. Karena nyuwun sewu, bagaimana kemudian saya melihat orang-orang dulu itu ternyata mereka bisa sakti ya karena ngurangi makan, Pak. Dengan mengandalkan kekerabatan. Yang kemudian membuat saya bersedih nyuwun sewu, kalau orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul, maka kekerabatan itu nampak.
dengan saudara jauh sekalipun dia masih mengenal. Kemudian zaman berubah, kumpul ra kumpul sing penting mangan. Kadang-kadang sekarang dengan misanan, dengan ponaan nggak paham. Gini apa mboten Bu? Dulu bapak saya tuh kalau Idul Fitri bodole dulurmu sing kono ke paranono. Itu penting. Karena bapak saya mengambil dalil a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kamu harus tahu nasabmu ki sapa supaya kamu bisa menyambung silaturahmi di antara kalian. Maka kula niku biyen nak bodho guys, sampai sebulan itu belum selesai ziarahnya. Ujung ke sana kemari. Kemput pokok ini. Sekarang zaman berubah. Bagaimana kemudian kita sudah tidak kenal dengan saudara kita? Kenapa? Silaturahminya berganti dengan silaturahmi melalui media sosial. Kalau dulu silaturahmi, sekarang silatul chat. Nyuwun sewu, dulu itu kalau kita lebaran dapat kartu lebaran dari kantor pos, itu bahagianya minta ampun. Oleh kentile, kartu lebaran dari sedulur mereka Pak, senangnya minta ampun. Apa meneh bocah pondok ketika masih mondok datang orang Pak Pos membawa wesel. Wes niku senenge ora umum. Berbeda dengan hari ini Bapak Ibu, silaturahmi itu menjadi hilang. Karena apa? Berganti dengan media sosial. Mungkin kelebihannya kalau dulu Bapak Ibu tidak ngundang Kiai Marzuki, tidak bisa mendengarkan fatwa dan dawuhnya Kiai Marzuki. Kalau sekarang mohon maaf, minimal bisa melalui TikTok. Kalau usia-usia seperti Pak Kiai Marzuki ini tidak kenal TikTok, biasanya yang sepuh-sepuh itu Facebook Pak. Makanya saya punya jamaah usia 60 tahun janda, jam 11 malam membuat status Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Wah, rondon itu Pak. 60 tahun. Langsung saya komentari, wonten Mbah, sinten Gus Israel. Aku ngono. 60 tahun golek imam ini. Dulu peradaban zaman saya nyantri nyuwun sewu. Komunikasi dan relasi kita dengan santri putri itu susah Pak. Karena asrama sudah dipisah, nggak ada media untuk kemudian kita bisa bertemu. Paling pol akhirnya golek-golek surat diuncalke tengah asrama putri. Lah, anak saya di Pondok Jogja itu karena rata-rata mahasiswa boleh pegang HP. Dan ternyata memang benar, di satu sisi HP itu bagus, di satu sisi eleke ra umum Pak. Jadi santri kula niku Kiai kalau siang boleh membawa HP karena kuliah. Lah kalau malam harus disimpan di dalam. Lah saya itu biasanya nakal. Saya lihat kadang-kadang santri lupa menghapus chattingnya kepada siapa. Santri putra, WA santri putri. Gitu kan. Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Delas santrine wedok ki ndagel, ngapunten Mas kula pun salat. Ada lagi santri namanya Wahyu, sudah terlalu senior. Ben seneng karo cewek itu santri putri gak pernah mau, Pak. Akhirnya kula mesaki iki santri wis tuwa rabi-rabi ngopo. Mbake kula celuk, Mbak santri, kayaknya awakmu disenengi karo Mas Wahyu ya. Ngapunten Mbah, saya tidak bisa menerima wahyu. Lah kenapa Mbak? Nanti kalau saya menerima wahyu dikira nabi, Mbah. Nah, maka kemudian catatannya adalah bagaimana kemudian mbah-mbah kita dulu itu memberikan contoh yang baik-baik, Pak. Karena kalau kita berbicara manakib, itu tentunya kita berbicara haul. Salah satu hikmah haul itu wayut karufihi manakibul mutawaffa. Bagaimana kita menceritakan manakibnya orang yang kita peringati kematiannya. Nah, tradisi haul itu kemudian sebagai jembatan untuk menghubungkan orang hari ini dengan orang masa lalu. Dengan cara apa? Wayut karufihi manakibul mutawaffa. Disebutkan bagaimana kemudian kita mendengarkan tentang kebaikan-kebaikan sahibul haul. Makanya di mana-mana kula matur, harusnya kalau haul itu salah satunya adalah menyampaikan kepada jamaah tentang kebaikan-kebaikan yang dihauli. Walaupun kalau saya secara pribadi nyuwun sewu, saya itu malu kalau berbicara mbah-mbah saya. Karena
wa syarrul alamina dawil humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Ini penyakitnya Gus-gus loh ya. Sekarang itu mohon maaf, generasi yang paling jelek itu adalah satu generasi ketika ada orang hebat dia mengatakan mbahku mbiyen lebih hebat daripada ini. Tapi di saat dia mengatakan demikian, dia bukan siapa-siapa, Pak. Idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Wes mbahku mbiyen top. Sak Lamongan ki mbahku sing paling kondang. Sementara di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Dan ini penyakitnya para Gus. Lho enggak astu nih. Kula itu salah satu korban pembulian yang tidak pernah diakui nasab saya sebelum saya terkenal. Lah jujur-jujuran. Kira-kira 2 tahun yang lalu. Kira-kira 2-3 tahun yang lalu kula pun kondang mawon orang masih mempertanyakan. Kok Gus iki anake Kiai sapa? Gus iki anake sapa? Saya itu nyuwun sewu Kiai, pernah dimasukkan WA grup Asparagus Jatim DIY Jawa Tengah. Gara-gara ceramah saya viral di klub malam dan di lokalisasi. Saya terkenal, dimasukkan grup, sebulan kemudian dikeluarkan. Bahasanya nopo? Miftah nggak pantas bergabung dengan WA grup para Gus. Allah kemudian itu tahun 2018. 2019 Allah takdirkan Miftah kembali viral dengan masuk Islamnya Master Deddy Corbuzier. Saya kembali dimasukkan ke dalam WA grup Asparagus. Langsung saya komentar sekali, mohon izin saya meninggalkan grup. Saya tidak pantas bergabung dengan Gus-Gus yang terhormat. Wah. Maka sejak itu saya kemudian punya slogan, punya quote apa? Ketika seseorang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka tertawakanlah mereka dengan kesuksesanmu. Gara-gara ini ku ya. Miftah ki anake sapa? Lho, saelek-elek kula, umpama kula keng nyeritake mbah saya sampai urutan 18 saya masih mampu, Pak. Tapi selama ini saya malu cerita kenapa? Karena innal fata mayakuluha anada. Wong lanang sing gagah itu iki lo aku, ora iki lo bapakku. Makanya nyuwun sewu Kiai, dulu saya itu mau dipek mantu sama Kiai Top. Yang tahu silsilah saya menolak. Alasan saya waktu itu nyuwun sewu sederhana saja. Kalau saya dipek mantu Kiai Top, itu beban bagi saya. Bebannya di mana? Kalau satu saat saya bisa ngetop, orang akan mengatakan, ya lumrah Miftah kayak iso ngetop, wong mara tuwane wong top. Tapi kalau saya tidak ngetop, orang akan menghina saya. Gobloke Miftah, mara tuwane ngetop kok mantune ora iso ngetop. Lah modar aku, ayo kowe. Mana waktu itu kula matur ngeten Kiai, sama Kiai sing nawari kula dadi ngepek mantu niku. Ngapunten Kiai, dalam istikharah rumiyin. Padahal cari alasan supaya saya bisa menolak. Kalau saya mboten Kiai lar penak, kula tak istikharah riyin. Makanya mas-mas santri itu kalau punya problem jodoh kamu istikharah dulu le. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Nah, itu. Yang menjadi problem sudah istikharah nggak ada yang mau lah, ini problem nih. Ya kalau cinta kamu ditolak pakai quote-nya Kiai Marzuki lah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kubacakan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Nah. Kalau niku hati-hati tenan. Kalau matur ke bapak saya, bah, mau dipek mantu sama kiai itu. Lah kue piye le? Lah kalau kok abot ya bah. Sama halnya dulu ketika saya bangun pondok itu problem. Mau bangun masjid dulu apa bangun rumah dulu pak? Akhirnya istri saya tanya, Beb, lo kan cah modern, lambaye Marzuki ya ora pantes, masa Beb ora pantes. Ngersake bangun rumah dulu apa masjid dulu? Akhirnya saya bilang sama istri saya, rumah dulu saja. Loh kok ngoten Mbah? Iya. Karena kita tinggal di lingkungan orang yang orang itu sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Kalau kita bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti jadi fitnah. Fitnahnya di mana? Ya lumrah Miftah kayak iso gawe omah mergo oleh turan semen masjid. Dan itu saldo itu. Kalau saya bangun rumah baru bangun masjid orang nggak akan curiga pak. Wah yus,
Wis di omah kok ngoten. Makanya saya itu bersyukur di saat orang itu pun rodok kenal kalih kula, saya dalam keadaan ekonomi saya lumayan mapan. Kalau seandainya ketika orang mengenal saya masih miskin, Pak. Wow, saya dibully. Ayo Miftah iso sugih wong dodolan cangkem kok, ngoten niku. Nah, balik niki mau. Ketika kemudian orang bertanya, dulu akhirnya yang membuka siapa mbah saya itu Ketua Suriah Klaten. Rois, Mbah Yai sinten ku saking Ponorogo. Kemudian beliau bilang, puncaknya ketika Habib Lutfi mengakui saya bahwa istrinya Habib Lutfi Mamah Salmah itu masih nyambung satu nasab dengan saya. Itulah kenapa Habib Lutfi itu kok sayang banget sama saya. Melanjutkan persani toh, mungkin pendereknya Habib Lutfi yang paling disayang beliau, termasuk kemarin panitia multaqo ulama sufi sedunia itu hanya dirembuk oleh 3 orang, Abah Lutfi, Miftah, sama Pak Prabowo Subianto. Aku mau multaqo ini loh, orang ngomong multaqo cerita itu loh, karena kalau yang menceritakan Pak Kiai Marzuki pasti SP3 gitu loh, SP6. oh SP6 udah 5 kali soalnya. Lah kula lah mboten, kula cerita Abah Lutfi bilang begini, Le, ini besok kita mau ngumulkan 60 negara untuk multaqo ulama sufi sedunia nih. Abah dawuh, kira-kira sing pantes jadi ketua panitia siapa ya, Le? Abah ngersake bagaimana? Saya pengen yang membuka multaqo ulama sufi sedunia itu presiden. Berarti ketua panitianya kudu keren, Le. Wakil ketua panitianya Miftah, kowe golek ketua. Abah saya tanya, matur, "Bah, lah Abah ngersake sinten?" Wis kira-kira sing iso mbotoi sapa Le? Lah ngoten niku ngoten. Lah mong dadi ketua panitia ra gelem mbotoi ya minggat wae kan ngoten. Akhirnya dawuh Mas Prabowo. Pun akhirnya terjadi itu. Maksud saya apa? Ini menunjukkan kedekatan saya dengan Habib Lutfi. Nah, waktu itu Abah bilang begini sama saya. Niki nyuwun sewu Kiai. Tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan. Makanya kenapa kemudian saya itu ngerti banget, paham banget barokah itu apa? Tahun 2008 Habib Lutfi itu manggil saya ke kamar. Beliau bilang begini sama saya, Le, satu saat kamu akan menemukan satu zaman di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Loh, niki kula ngomong niki abot lho niki, soalnya ngarep kula kiai kabeh lho niki. Ning mergo niki dawuhe Abah Lutfi kula wani matur. Dadi lak jenengan nyalahke kula, monggo kula sowanke Habib Lutfi. Insya Allah akses kula 24 jam sama Abah itu. Kok ngoten Mbah, sok kowe bakal ngerti. Nyatane tenan. Kula nemoni niku. Siji, sebulan kemudian kula ditimbali melih. Le, pengen menghancurkan Indonesia ini gampang kok le saiki. Bagaimana caranya, Bah? Dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. 2008. Kula matur melih. Cara menghancurkan Nahdlatul Ulama dos pundi, Bah? Gampang. Ngedu kiai, ngedu Habib. Niku tahun 2008 Pak. Kiai diadu sama kiai, Habib diadu sama Habib, kiai didu sama Habib. Jenengan persani itu. Hari ini bagaimana kemudian kita dikejutkan, itu betul-betul terjadi, bagaimana Habib dengan kiai saling menyerang. Itu sudah disampaikan Habib Lutfi tahun 2008. Ketika beliau mengatakan hasute kiai luwih gede Le, faktanya benar. Begitu saya ceramah Pak di lokalisasi, sudah dihajar habis-habisan saya. Dan yang membela saya orang-orang top Pak. Satu Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, nomor 2 guru saya Al-Mafullah Mbah Demyati Rois Kendal. Mbah Demyati niku kula yaum ningali YouTube kula. Gus Alam Putra itu kadang-kadang rada nakal. Diganti YouTube-nya Gus Miftah dengan YouTube-nya Gus Bahak. Napa dawuh Mbah Dim? Ojo diganti Gus Bahak, ngopo? Lak kaya Gus Bahak aku iso, lak kaya Miftah aku ra iso. Soalnya ra mungkin Mbah Dim iso kaya kula, lak ra mungkin ngoten lho. Dadi Mbah Dim niku ra iso kaya kula mergo kula iso misuh, Mbah Dim ra pantes misuh, ngoten lho. Rasa mancing-mancing contone cah niku lho. Lah wong nyatane pas kali kan mboten Abah. Haule Mbah Yai Wahab Hasbullah. Kula Mbah Yai Marzuki, Pak Kiai Said, Kiai-kiai sami kumpul, Pak Presiden Zoom, pejabat-pejabat mersani. Lah kok ceramah kok kula.
Kula ngaji 40 menit, rampung diparani Pak kali Mbah Yai Hasib. Miftah, wonten dawuh Kiai, aku gelo karo awakmu. Waduh, salah apa iki kula mboten. Aku gelo karo awakmu. Wonten dawuh, Mbah. Ngaji kok 40 menit belas ra misuh ki kepiye karepmu. Aku batin jadokno misuh aku mah. Wong wedok rasa mancing-mancing. Lah wong kula niku umpama ngaji ora miso ya iso kok. Wong nyatane wong NU ora sacah nom. Kader NU niku jenengan pirsani, yang paling sering diundang ceramah di hadapan presiden sinten? Ya Miftah dadakno. Alah, pripun. Kula benjang niku Oktober angsal undangan saking presiden 2 kali, Mbah. 1 forum investor dunia, pertemuan di Jakarta. Setiap tahun saya ngaji kula. Jadi investor-investor dunia ngumpul di Jakarta dalam acara Forum Investori Daily Summit 2023. Pasti saya disuruh membuka ceramah. Tanggal 29-nya Sumpah Pemuda bersama 16.000 milenial. Saya buka Pak Jokowi, saya ngaji kula. Terakhir kemarin seminggu yang lalu saya diundang ke Istana Negara untuk makan siang bersama Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi niku seneng kalih kula? Lah niku nyuwun sewu. Zaman Musa umatnya kemarau panjang. Itu kan ketika sholat istisqa tidak turun air hujan, Allah hanya mensyaratkan 2 hal supaya hujan itu turun. Siji, umatnya Nabi Musa kon dadi umat sing rukun. Yang kedua, kon golek wali Allah sing jenenge Barok. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa harus Barok? Allah menjawab kepada Musa, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marot. Karena wali Allah yang namanya Barok itu sehari bisa membuat saya tertawa minimal 3 kali. Gusti Allah mawon seneng karo bocah sing gaweane guyon. Mungkin kula niku iso viral sugih mergo kula pinter guyon. Lah soal ngalim kali Mbah Yai Marzuki ya baina sama was sumur sat. Lah Pak Jokowi niku sering undang ngaji kula, Pak. Soalnya Pak Jokowi niku ngurusi negara mungkin stres ya, banyak problem. Lah ketemu wong dagel kaya kula niku seneng. Nah, termasuk wingi pas Ramadan niku Kiai, forum silaturahim ketua umum partai politik. Ketua umum parpol kabeh ngumpul. Kula kayak ngimami sholat duhur sama disuruh mau itu hasanah. Pak Jokowi ngersake. Padahal niku sing diundang asine wong liya. Pak Jokowi ngedawuh, bisa enggak yang ceramah Gus Miftah saja. Sing kanca kula setunggal niku ndelah yang Muhammadiyah yang tadinya karena tempat acaranya di kantor PAN Pak Zulkifli Hasan. Maka yang diundang orang Muhammadiyah. Pak Jokowi bilang, bisa enggak Gus Miftah saja. Akhirnya saya bilang, apa bedanya Kiai NU sama Kiai Muhammadiyah? Bedanya satu. Kalau anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Inilah Guys. Guys. Akhirnya kula ngimami sholat duhur, Pak. Maka hari itu nyuwun sewu. Yang menjadi imam pemimpin Indonesia bukan Pak Jokowi, tapi Miftah. Wow. Saya mau sholat tengok ke belakang, sawu sufu fakum fi sholah. Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Zulkifli, Cak Imin, ayo silakan luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus aku. Asing mami aku kok. Aku takbir, Pak Jokowi melu takbir aku. Aku rukuk yo melu. Aku sujud melu meneh. Begitu rampung salam, kula bengok, cie melu aku cie. Paling Pak Jokowi jawab cuaks. Maksud saya kemudian apa? Saya nggak pernah bangga ketika kemudian saya terlahir oleh siapa. Karena nyuwun sewu, wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Generasi yang hebat itu ketika dia terlahir dari orang yang luar biasa, tapi dia mampu membuat peradabannya sendiri. Makanya bapak kula kondole ning Lampung iki ora ketang cilik kowe di pondok, kowe mulya le waktu itu. Kamu pulang. Karena waktu itu Pak nyuwun sewu tahun 2005 saya itu kepala cabang Primagama di Jakarta. Setiap Sabtu Minggu saya sowan Gus Dur. Yang kemudian memerintahkan saya pulang itu Gus Dur. Miftah kowe mulai ning Yogya ngelanjutke perjuanganmu di Jogja atau kamu pulang ke Lampung melanjutkan perjuangan pondok keluargamu di Lampung. Saya waktu itu matur, Gus, saya di sini kepala cabang Primagama. Kalau saya pulang rezeki saya di mana? Gus Dur jawab, le rezekimu manggone ning Bokong. Niku tahun 2000 gangsal Pak. Akhirnya saya pulang ke Jogja, Mei gempa bumi Jogja. Omahe maratuwa kula ambruk.
Padahal statusnya waktu itu saya masih mau limo, madep mantep mangan melu moro tuwa. Akhirnya M10, madep mantep mangan melu moro tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu moro tuwa muring-muring menantu meneng mawon, moro tuwa mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya cuma bilang 1 M, nopo Pak? Matamu. Nah, sebelum saya ceritakan kasus gempa bumi ini nyuwun saya Bu, Gus Dur mengatakan demikian. Nah, sampai kemudian saya itu belum menemukan jawaban apa yang dimaksud dengan rezekimu manggone ning bokong. Sehingga saya sowan ke Melangi, ada Kiai Asrori, niki alumni Tegarjo, niki nujume keraton Yogya niku namine Mbah Yai Asrori. Pas kula sowan Pak Kiai, sing diwaca niku ndelah kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya itu ngefans banget sama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka anak saya namanya Athaillah, Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Loh, napa Bu? Kedawan anak-anakku dhewe. Sing gawe ya aku dhewe. Kok awakmu melu ribut to yu. Lah pas kula sowan niku, Mbah Yai Asrori niku nembe bahas niki. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Seolah-olah niku nyindir kula. Miftah, wong urip ki rasa kakean ngatur. Urip kuwi wis ana sing ngatur. Menungso sak madya nderek aturan. Besok menarik yang dibahas berikutnya napa? Kula kelingan niku urutane. Dibacakan ngeten kalih kiai niku. Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Saya itu mendengar kalimat saking kitab Hikam niki kaya digebuki rai kula. Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Dan tidak akan pernah terhenti dan tidak akan menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Salahin ninggal dekengan pusat. Salahin ninggal dekengan pusat nih lali bahwa manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh yang maha mampu. Menungso niku cilik, Allah niku gede. Pantes sing cilik njaluk tulung karo sing gede. Kenapa kok saya bersandar kepada pekerjaan? Urut meleh ya, sesuai kula teko meneh seminggu kemudian. Delala sing diwaca niku napa? Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka. Dalilun alang timasil basirati minka. Niku saya isin meneh kula waktu itu. Niku kena di nggih misuh. Oh, iso nggih misuh niku. Nggih misuh. Mungkin kula sing nerangke jenengan sing misuh nggih Bang. Iku bukti lek matamu picek. Ngapunten nggih para Abah Yai, umpama kula musuh niku provokasine Yai Marzuki estu. Mboten ngarep kula nih. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu, dalilun alang timasil basirati minka. Itu adalah tanda-tanda bahwa telah mati mata batinmu. Donya wis dijamin, kowe ragu Miftah. Sementara akhirat yang belum dijamin, kamu gak pernah ragu. Apa matamu picek? Yai Marzuki loh nih mau. Mboten kula. Apa picek matamu? Akhirnya nyuwun sewu. Di situ kemudian saya punya keberanian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya harus berubah. Saya harus berubah. Niku tahun 2006. Ya Allah, masa kula ngeten terus? Gus Dur jawabannya ternyata itu rezekimu manggone ning bokong. Sebelumnya saya suudon Pak, karena tahun 2005-2006 Mbak, itu rame-ramene penyanyi dangdut dengan goyangan bokongnya. Mbak Inul goyang ngebor. Apa aku kudu ngebor? Kudu ngecor waktu itu. Kula niku mikir, apa kudu buka titik jos. Ternyata jawabannya niki. Pun kula sowan bapak ibu kula teng Lampung, karena kebetulan bapak ibu saya itu pergi ke Lampung. Walaupun aslinya Ponorogo. Nah, akhirnya kula matur, Bu, kula mang tambahi dongane mawon, kula tak berjuang teng Yogya. Lah saiki nyambut gawe nang ndi le? Pun,
kula didhawuhi kalih Gus Dur rezeki kula manggone ning Bokong. Pas gempa bumi Gus Dur tindak teng Yogya. Kula ngawal. Beliau melihat kondisi gempa bumi di Bantul. Begitu kondur teng bandara kula matur, Gus, kula niku mbiyen mantuk teng Yogya lak dawuhe jenengan. Kok kula mantuk malah kula tambah kere. Maratuwa kula omahe ambruk. Gus Dur jawab, sing sabar le, sing sabar. Kula matur, sabar niku enten watese napa mboten Gus? Sabar iku ora duwe wates, sing duwe wates mung Kediri. Wis angel nglawan Gus Dur iki aku ngono. Akhirnya Pak kula tekuni niku, kula mulang ngaji sak iso-isone niku. Wis melu maratuwa abot, ujiane kathah. Sampai puncaknya nyuwun sewu Kiai, ketika gempa bumi Bantul saya dihapusi sama teman saya. Sama teman saya. Ning gara-gara kula dihapusi, nggih kula iso maca menawi niki wau. Jadi metode belajar saya itu mungkin beda dengan santri yang lain, Pak. Kula kena kasus baru kemudian saya dapat pelajaran. Itulah bedanya di pondok dengan di masyarakat, dengan di kehidupan. Kalau di pondok dulu, di pondok itu belajar dulu baru diuji. Kalau di kehidupan tidak. Diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Kalau di pondok belajar dulu baru ujian. Kalau saya mohon maaf, diuji dulu baru dapat pelajaran. Ngejak bisnis butuh modal 35 juta. Saya nggak punya uang tapi konsep bisnisnya kayaknya menarik. Bapak mertua saya itu dengar, "Le, Bapak nggak punya uang tapi punya sertifikat rumah. Mau lebokke bank dhisik ora apa-apa, Le. Saapik-apik mertua kula. Mila zaman saya nggak mau jadi menantunya Kiai Top, saya matur, ya Allah, kula golek bojo anake wong biasa mawon. Bila perlu sing gampang tak apusi ya Allah. Amin. Ngoten niku. Kabul Kiai. Ndelok mertua kula niku gampang kula apusi. Sertifikatnya diatur Kiai. Nyole golek utangan. Ndelalah ra iso mbayar. Lah cilaka niku, Pak. Maka kemudian gara-gara saya bersahabat dengan orang yang salah itu, jadi kelingan meneh oleh pelajaran ini gara-gara niku. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Kula golek kanca sing hati-hati. Jangan bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Maka kemudian khairul ashabi mayadulluka 'alal khairi. Akhirnya pelajaran ini Pak Mun, kula telateni mulang hadroh ibu-ibu teng kampungnya tiang Muhammadiyah. Karena kebetulan dulu saya tinggalnya di Masjid Muhammadiyah, Pak. Jadi wong NU teng Yogyo belum kenal saya, Muhammadiyah sudah kenal saya. Karena saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebon di masjidnya orang Muhammadiyah. 4 tahun setengah. Nggak ada problem, problemnya cuma satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Mergo Muhammadiyah belas ratau ono selametan. Kuru Pak saya waktu itu. Saya itu mulai gemuk tahun 2010 gara-gara nikah, udah mulai gak punya duit, akhirnya lemu. Ya mergo pindah teng kampungnya wong NU niku. Mergo wong NU didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, manakipan mangan, berjanjian mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Ndelalah sing lara mati mangan meneh. 7 dina kaya niku. Menarik dadi wong NU niku kok. Nah, akhirnya Bapak Ibu singkat cerita kula matur ngeten iki. Kula mun telateni, Pak. Wong Muhammadiyah tak ajari hadroh. Pertama kali hadroh teng Masjid Kota Yogyakarta niku sing ngajari kula ibu-ibu. Jamaah pengajian Hidayatul Mujahidah napa-napa niku. Kula telateni. Karena Gus Dur jawe niki wau, rezekimu manggone ning Bokong. Kowe bisnis malah dihapusi wong. Kowe meneng oleh rezeki. Akhirnya kula telateni. Dawe abah kula, "Le, kowe lak pengen mulya, lakonana 3 perkara waktu itu. 1 tirakat, 2 sedekah, 3 ziarah." Niku dawe abah kula. Akhirnya kembali kula tirakat. Wis sak iso-isone memperbanyak membaca sholawat. Lak kula ora mampu sing teruske bojo kula. Makanya saya itu kemudian nyuwun sewu dibully niku ora mati-mati karena saya didukung sama istri yang luar biasa. Istri saya itu mboten ngalim, tapi solehah. Buktine napa? Sedina niku bojo kula minimal maca sholawat 20.000 kali.
Bojo kula niku cancer, divonis dokter mati dalam waktu 2 tahun. Niki dokter meh kula gubuk cangkeme niki. Estu ya. Saya pulang dari Palembang, diceluk karo dokter, Gus, istrinya Gus Miftah mungkin bisa bertahan hanya 2 tahun. Karena ini berat. Wah, lah kula mboten terkenal, Pak. Tak wantemi dokter ini. Estu nih. Akhirnya saat itu saya nggak mau berobat di Jogja itu gara-gara itu, Pak. Saya kemudian berobat ke Malaysia. Ke Malaysia waktu itu. Akhirnya bojo kula kalau kandhani sudah, Bunda berangkat ke Malaysia, niatnya nggak usah berobat. Niatnya apa, Bah? Niatnya jalan-jalan saja sama shopping. Istri berangkat tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Wes waman kula pokoknya. Karena tendawo toh, di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri. Itu setuju Bu? Setuju. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Enggak bahaya tak? Santai mawon, nak kaya kula, kaya Abah Marzuki ini tipe-tipe suami yang setia. Ora pengen wedi karo bojo tak kandhani. Wong Kiai NU niku sak alim-alime diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Niku Kiai Yogya lho nggih. Nak Lamongan nggih insyaallah lah. Luwih parah. Akhirnya nuwun sewu, kula tlateni tirakat ziarah. Wes meh ben minggu Pak kula. Sowan Habib Lutfi. Ketika saya melu Habib Lutfi dari awal, saya masih dalam keadaan miskin kuadrat, Pak. Tapi Habib Lutfi itu manggil saya pasti begini, kula sowan, juragane teko. Dari saya miskin nggak punya apa-apa, dipanggil juragane teko. Ini bagi saya penyemangat. Saya punya pengalaman, Bah, punya uang 50.000. Anak saya butuh beli susu. Saya matur sama istri, Bun, jangan beli susu dulu ya. Lah napa, Bah? Abah mau sowan Abah Lutfi. Ngebis. Saya sowan ke Pekalongan, Pak. PP uangnya habis. Tapi ki nyuwun saya ndelok wong alim niku wis seneng, Pak. Wong an-nadru ila wajil alim fa huwa ibadah. Saya punya prinsip uhibbus sholihin walastu minhum kata Imam Syafi'i. La'alli an anala bihim safa'ah. Kula yakin betul niku, Bah. Saya tuh galau seperti apa memandang wajahnya Abah Lutfi fresh, Pak. Apalagi kalau saya masak kamar beliau nggak ngagem rasukan, masih bangun tidur keringat saya peluk, wis hilang galau nih. Akhirnya saya pulang, mumet meneh mergo anak era duwe susu. Akhirnya malam itu nyuwun saya ubah, saya rebutan susu sama anak saya, Pak. Enggak bahaya ta. Bahaya ki lek jenengan wis tuwa. Dan ternyata benar itu loh. Saya nderek ke Abah Lutfi ke sana kemari, orang akhirnya ngerti Miftah itu pendereknya Abah Lutfi. Artinya apa? Ini yang saya maksud la'ali yang mungkin dimasukkan oleh Imam Syafi'i. An-ana labihim safa'ah. Karena saya dekat dengan Habib Lutfi, saya mendapatkan syafaatnya Habib Lutfi. Jangankan orang sekaliber Habib Lutfi, Bapak Ibu. Ada cerita orang pedalaman Kalimantan Selatan. Niku sak keluarga ngefan banget sama saya. Anaknya hamil 3 bulan. Tiap tidur ngelindur, Pak, nyebut nama Gus Miftah. Saking ngefannya, tiap mau tidur nonton YouTube. Anaknya bilang, Pak, mbok tindak teng Yogya toh, minta doa Gus Miftah dan ucapan ke atas kehamilan saya. Untungnya yang hamil itu orang Kalimantan Selatan, Pak. Umpama bocah Lamongan, lah mesti aku dicurigai toh. Kayak metenge karo Miftah iki ana cerewane. Gadah uang 500.000. Nekat berangkat sampai Banjarmasin kehabisan uang. Bingung mau balik nggak enak sama anak, bablas nggak punya uang. Ada truk lewat, bokong truknya ada gambarnya Miftah. Kuotnya, karena ada gambar kula biasanya ada kata-katanya. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Begitu mau masuk pelabuhan dicegat, Pak, ini mau kemana? Saya mau ke Magelang, ngantar sayur ke Kalimantan, sekarang mau pulang. Kok bokong truknya dikasih gambar Gus Miftah? Iya, saya jamaknya Gus Miftah. Lah Bapak mau kemana? Saya mau sowan Jogja, tapi nggak punya uang saya habis. Nggih pun Pak, kita sama-sama mau ibunya Gus Miftah, jenengan numpak truk kula saya antar ke Jogja. Jajal, wasilah syafaat bokong truk.
Apa meneh wong-wong ngalim, wong-wong soleh, kaya Habib Lutfi, kaya kelasé langitan umpamane. Kelasé bokong truk sing gambare Miftah mawon, iso nyafahati wong susah. Ayo. Mila kula dadi kelingan ahabun nasi ilallahi anfa'um linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Gawe senenge wong. Saya itu dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk bokongnya digambar Miftah. Dan yang paling menjengkelkan adalah mobil tangki sedot WC. Dan kata-katanya ini ku nyindir santri. Kalau dia pulang mondok kok nggak bisa makan. Apa kata-katanya? Silitmu adalah rezekiku. Mana itu? Teng bokonge mobil tangki niku. Rezeki buang sampah kayak gini. Jajal, Pak. Sehingga kemudian di situ saya paham betul kita dengan keberkahan. Lah keberkahan ini yang punya siapa? Ya orang-orang soleh, ngoten lho. Uhibbus solihina walastu minhum la'ali ana labim safa. Kula nemplek kali Habib Lutfi. Le kowe sok juragan. Oh nggih, Pak. Dan ternyata itu benar, Pak. Maka kemarin ketika ulang tahun terakhir, Bah, di hadapan orang lain. Bah, kenapa dulu Abah manggil saya juragan zaman saya miskin? Donga le. Karena doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa kita kepada orang lain sama halnya kita mendoakan diri saya sendiri. Maka ndongake sing apik-apik mawon, Pak. Gus Miftah sugih, menjenengan melu sugih. Maka hari ini saya berdoa, saya doakan Mbah Yai Marzuki nikah lagi. Itu berarti mendoakan diri saya sendiri. Seseumpama bojoku protes, kok rabi meneh, Pak? Mergo aku ndongake Mbah Yai Marzuki. Lah ya ngono ta. Dirungokne itu. Mi aman. Kenapa, Bu? Kacamata. Kacamatanya kenapa? Dilepas. Emang aku cowok murahan. Sing mau rungake iki suaraku rasa mataku ngono lho. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya selawatan dhisik le, selawatan le ya. Bapak NU Ibu Mus. Monggo semangat kula sing poso mawon semangat kok, mosok jenengan mboten semangat. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas kok ya. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva taya tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat sing dipikir. Ngrasake rahmat apa berkat? Sak berkate. Wong Jawa niku ngamal yen ora ngemil ngomel. Maka perempuan tuh hobinya cuma 3, ngamal, ngemil, ngomel. Ngemol, ngemil, ngomel. Cek. Ngemol, ngemil, ngomel. Dan cewek itu paling tidak suka dengan laki-laki 3 hal. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Niku. Nggih Bu nggih. Lah santri putri mawon iki takoni, kamu pilih mana kalau cari suami? Yang good looking apa good rekening? Ya good rekening. Nggih napa mboten, Bu? Mila santri-santri bocah hadro rungokno le. Tutukilah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Santai le santri kok. Kalau santri modalnya mau sarung, jawaban jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya, goblok isinya. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Rasulillah salat
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ngaji diulang ngaji seso yen gedhe dadi kiai, amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek salat. Ya Allah, ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nangka digawe lemari. Kiai Marzuki gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk dirapi. Rabah, mboten mi. Ndawuh mi, awas kowe mulih kowe. Alhamdulillah. Wes diganti. Minum kopi rasanya nikmat, tanam sawo di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya telu niku kula tekuni derek Habib Lutfi macam niku. Sampai kemudian kula niku viral, kula derek Habib Lutfi. Lah pas viral niku abah petang maling ngendikan ngeten, gara-gara saya dibully ya. Diundang acara TV ono ulama 212 niku lah waktu itu. Miftah itu goblok, memalukan, menjual agama dengan ngaji di lokalisasi dan klub malam. Wah, bla 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 niku. Kula nungokke nggih. Akhirnya saya ditanya, apa jawaban Gus Miftah? Kula jawab, mohon maaf Kiai. Kalau yang saya lakukan pengajian di klub malam dan di lokalisasi memalukan, saya jawab, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Waktu itu. Nah, kula niku rawani nglaknat wong elek, Pak.
Soalnya para sahabat itu ketika melaknat Nuaiman gara-gara seneng mendem, Kanjeng Nabi belani, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melarang Nuaiman, walaupun dia ahli maksiat, hatinya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Lah Habib Lutfi ini belani saya sama. Miftah itu bengkel, yang namanya orang bengkel, ya wajar saja kalau pakaiannya kotor, tangannya bekas oli, kena gemuk, lumrah. Maka waktu itu saya bilang, ibarat orang sholat di masjid, ada yang jadi muadzinnya, ada yang jadi imamnya, kalau Jumatan ada yang jadi khotibnya, kalau tahlilan ada yang jadi mbah mudinnya, kalau al-barjanji ada yang membaca berjanjiannya. Di mana posisi Miftah? Cukuplah Miftah sebagai pembersih WC dan toiletnya. Soalnya apa? Kula matur, monggo Mbah Yai Marzuki sing dadi imame, monggo Mbah Ali sing dadi khotibe, monggo jenengan sing dadi muadzine. Kula sak teng ngepel WC. Karena saya meyakini sekhusyuk apapun sholatmu di dalam masjid pasti terganggu kalau WC-nya bau. Nggih napa mboten? Bagian kula ngepel WC. Mula kula wadalu kan ngaji teng Pasuruan. Sore, malam 2 lokasi. Kula sempatkan Kiai mampir teng Gangsono Tretes Pasuruan. Ketemu mbak-mbak lokalisasi. Soalnya saat derenge Ramadan wingi kula bagi rukuh 580 mukena untuk mbak-mbak begenggek. Nah, kula dom ya mereka. Ternyata Ramadan mereka itu nggak pulang. Mereka sebelum bekerja di bulan Ramadan diperintahkan untuk melaksanakan sholat taraweh terlebih dahulu. Loh, neng gang sono Pak, traweh Pak. Neng gini ku rampung traweh kerja meneh. Orang bilang mubadir Gus meneh rukuh. Kok mereka habis traweh kerja lagi? Saya bilang, dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu berpahala, apalagi traweh. Jangan mengatakan maksiat, jangan mengatakan mubadir Pak. Maka nyuwun sewu Abah, yang saya gunakan itu dalil Gusmi. Gusmi mengatakan begini, kula niki lak muhibbin dzikrul ghafilin. Maka di pondok saya itu rutinan malam minggu pagi dzikrul ghafilin. Liman ahabba ayyusara ma'al auliya wassolihin. Gusmi mengatakan ngeten, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang menghakimi orang lain, tidak gampang memvonis orang lain. Tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih berhati-hati di dalam beribadah. Tapi problemnya hari ini nyuwun sewu, banyak di antara kita yang menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita hakimi, kita vonis, kita salahkan. Tetapi ketika kita salah membela diri, padahal alaihissallah bi ahkamil hakimin. Lah alasan niku Kiai, mbak-mbak teng dolim biyen ngasih julukan saya Gus Miftah, presiden para pendosa. Awalnya niku gara-gara ana bocah luwemu mantan germo wetenge gede. Kaose dibuka gambare Gus Miftah, wetenge ditato beduk. Gede niku. Ngopo wetengmu mak tato beduk le? Kula cinta kalih NU Bah. Wah, beduk ini tradisi NU Bah. Wah, gede niku. Lah ngopo beduk? Lah weteng kula gede Bah, pas ditato beduk. Tak takoni, kowe tato beduk? Nggih, lah tutuke ndi? Ngisore. Goleki ra ketemu. Tak otak-atik ora ketemu aku. Singkat cerita ngomong nasab nih wow Bah. Akhirnya Abel Lutfi ngendikan ngeten. Ya sekali-kali penting le, kowe iki ngomong nasabmu sapa. Wis Abah izinkan. Abah Lutfi niku ngaku dulur, ngakui saya sebagai dulur niku tahun 2019 malam tahun 2020. Saya sama beliau ngaji di Tegal, kebetulan tanggal 1 Januari itu ulang tahunnya Mama Salmah. Mama Salmah dipanggil, "Mah, Gus Miftah ki dulurmu, nasabnya durutke." Dan ternyata benar. Mila nyuwun sewu, lah saniki ngomong niku wau. Wa khairul alamin adu hasabin qadimin. Kula ya iso cerita, Pak. Miftah duwe bapak namanya Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Mbah Muhammad Besari. Makame teng Ponorogo, Pondok Pesantren Tegal Sari. Niku mbah saya nomor 9.
Mbah Muhammad Besari duwe bapak namanya Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Wingi haul sing isi nggih kula, Abdullah Mursad. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang, duwe bapak namanya Pangeran Demang, duwe bapak namanya Panembahan Praworo, duwe bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, duwe bapak namanya Sultan Trenggono, duwe bapak namanya Raden Patah, duwe bapak namanya Prabu Brawijaya. Kula urut 18 saking Prabu Brawijaya. Kula nggih ngerti. Tapi kan saya malu, Pak. Konon Mbah Muhammad Besari niku anake songo, sing paling ganteng mbak nomor 7 namine Kiai Ilyas. Lah kula niku nomor 8 saka Mbah Ilyas. Dadi lah kula ganteng niku nggih lumrah, ngoten. Kenapa kemudian saya malu? Mbah Muhammad Besari niku duwe anak songo, nomor 7 namine Kiai Ilyas, duwe anak telu. Nomor 1 Nyai Madarum niku mbah kula, duwe adik namine Mbah Hasan Besari. Kondang-kondange Tegalsari zaman fase putu Mbah Hasan. Dadi lan jenengan tindak teng Tegalsari niku ampun salah. Ana Ki Ageng Muhammad Besari, ana Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari niku tibane putu. Zaman Mbah Hasan Besari mbah kula niku santrine wis 15.000. Makanya kenapa kemudian ditangkap sama Keraton Solo? Karena Mbah Hasan Besari diisukan menerapkan syariat Islam di Ponorogo. Ditangkap mau dipenjara ke Sumatera. Karomah Mbah Hasan Besari muncul. Napa? Saben diunggahke perahu, praune ra iso mlaku. Didoke praune murip meneh. Munggah nggih mati meneh. Akhirnya Mbah Hasan Besari dipenjara di Kasunanan Surakarta. Datang bulan Maulud, Mbah Hasan Besari niku suarane api. Begitu Mahalul Qiyam, anake rajane krungu. Krungu suarane Mbah Hasan Besari jatuh cinta. Akhirnya apa? Dia mengatakan, "Pak, kula kudu dirabake kalih nika, lak mboten kula mati mawon." Wuh, mbahku, Bro, mbahku. Ngapunten lho, Pak. Gagah. Akhirnya rabi. Maka kemudian kenapa Ponorogo dengan Solo itu dekat? Karena pek mantu. Yang membuat saya lebih malu lagi kenapa? Jenengan persani, murid-murid saking Mbah Hasan Besari. Antawirya, Rangga Warsita. Sinten melih? Cokro Aminoto. Antawirya niku nama asli, Pak. Antawirya niku tiyang Yogya. Keraton, ngaji pertama kali teng Hasan Besari Ponorogo. Lajeng pindah teng Kartosuro, ngaji kitab kuning kali Mbah Kiai Taftazani. Kemudian pindah ke Purworejo, ngaji kitab Jalalain kepada Mbah Ahmad Baidowi. Pindah lagi ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kali Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Jenengan pirsa nama komplit Antawirya. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngaloga, Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Niku santrine mbah kula. Ayo. Malih sinten sing kondang? Bagus Burhan, pujangga Keraton Solo, yang kemudian menjadi nama Rangga Warsita, yang mengatakan Indonesia itu akan dipimpin oleh 7 macam kepemimpinan. Siji, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, seorang kesatria yang sering dipenjara tapi namanya harum, Bung Karno. Satrio Mukti Wibawa Kesandung Kesampar, seorang kesatria yang kesandung kesampar padahal dia sakti berwibawa, Soeharto. Kemudian Satrio Jinumput Sumilo Atur Gawe Wirang, presiden yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR, tapi Jinumput Habibie. Pak Harto mundur, Pak Habibie naik. Kemudian yang keempat nopo? Satrio Lelono Topong Rame Wuto Ngideri Jagat. Hah, Gus Dur, ayo bareng ngapa? Niku Rangga Warsita mbah kula. Kemudian Megawati niku ngendikane Rangga Warsita, Satrio piningit hamung tuwuh, mung tukulane bapake. Mergo Megawati Soekarno Putri kondang. Jajal Megawati Marzuki Putri belum tentu. Kemudian yang keenam niku miturut Rangga Warsita, Satrio hambukane gapura gelar kloso tanpa nglenggahi. Niku dianggap Pak SBY. Soalnya napa? Iso nata negara, tapi gelar kloso, tapi ra iso nglenggahi. Musibah tok. Bantul gempa bumi, Aceh tsunami dan lain sebagainya. Apa kayak tsunami kok tsunami?
Lah sing nomor 7 niku, lah Ronggo Warsito niku namung ngendikan ngeten. Indonesia itu harus punya kepemimpinan yang seperti nomor 7. Tapi nyuwun sewu niki tafsirnya beda-beda. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Ratu tanpa mahkota. Kalau dipimpin oleh ini nyuwun sewu Indonesia bakal makmur 100 tahun. Sing model ngoten niku. Niku dawuhe Ronggo Warsito. Beda menawi dawuhe niku Jongko Jayabaya. Lah Jongko Jayabaya namung ngendika ngeten. Presiden Indonesia rata-rata mburine O. Lah Gus Dur niku jan abnormal kelainan. Ora O iso dadi presiden. Ketika ditanya Gus Dur, jadi presiden modalnya berapa Gus? Aku jadi presiden mau modal dengkul. Kuwi wae dengkule Amin Rais. Nah niku Gus Dur. Lah nganggo Jongko Jayabaya Pak Amin Rais sak lawase ra bakal iso dadi presiden. Soale mburine kudu O, Pak. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo, umpamane ya ora apa-apa. Ngapunten lho, Mbah. Estu sengaja niki wau. Lah napa kula matur, Pak Amin Rais dadi presiden. Soalnya tambahi jenenge oh dadi rapi, Pak. Amin Raiso. Raiso nggih, Pak. Maka kemudian hal ini nyuwun sewu sebagai penutup jam 5:30 nggih. Napa Bu? Kowe penak mong hahe. Kene iki kemringet ra mergo sumuk, mergo ning ngarepe kiai. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Niki lho pokoke, agama Islam itu harus hadir sebagai solusi. Dan kalau di masyarakat Islam itu sebagai solusi ya NU, Pak. Soalnya sing iso nyenengke ngendi namung NU, Pak. Yakin pun. Liyane iki watos-atos. Mula kula dhewe iki ra yakin. Ah mosok wong NU bareng wong PKS. Ora mungkin. Ngono. Kula ngomong NU. Kula mboten nggih ta. Lah jajal mbiyen sing paling banter ngantemi PKS sinten? Mbah Yai Marzuki Mustamar. Batal baiate NU. Ayo kowe. Lah kali abah kula aman. Masyaallah. Mohon pemirsa dicatat yang tahu jawab saya bukan Pak Yai Marzuki ya. Anak SP meneh Mas. Ngendikane Umi, wis jeleh Gus SP wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka disinilah kemudian Bapak Ibu, dulur-dulur kula nggih, harus nyambung sejarah masa lalu dengan hari ini itu harus nyambung. Dan penyambungnya napa Pak? Nggih haul. Ada nggak? Penyambung generasi hari ini dengan generasi sebelumnya itu haul. Dengan cara apa? Dengan membicarakan kebaikan-kebaikan almarhum. Maka menurut Habib Lutfi beliau mengatakan apa? Salah satu hikmah haul itu adalah menumbuhkan rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Rasa malu kepada yang dihauli. Wong sing wis mati wae lho iso gawe rukun wong sakmene mbane. Niki lha sing gawe partai politik ya lara diamplopi ra mangkat niki ngoten lho. Gawe acara teng pundi stadion, lara diamplopi transportasi rono apa mungkin mangkat. Lah tiang sedo, Pak. Ora perlu diamplopi, Pak. Ora perlu uang transport, jenengan nggih mangkat. Nggih napa mboten, Bu? Niki kekuatan orang-orang yang kita hauli ngoten. Makanya wong Wahabi ki yo kurang ajar, ora percaya karo berkah niku yo nyuwun sewu, kebangetan ngoten. Dan biasane sing ora percaya karo berkah yo Wahabi. Dan Wahabi ki biasane partene yo kae ngono lho. Kalau kan takoni kali kanca kula Wahabi. Gus Miftah bisa enggak membuktikan bahwa orang baik itu bisa memberikan barokah? Kula matur. Awakmu ngerti definisi barokah apa ora? Cah Wahabi. Apa itu barokah? Barokah itu kan maknanya ziyadah.
Ziyadatul khair, ziyadatul mahabbah, ziyadatul sa'adah. Bertambah nilai kebaikannya, bertambah nilai kebahagiaannya, bertambah cinta dan kasih sayangnya. Lah, coba kita lihat bahwa berkah itu nyata kula matur. Ketika Imam Malik bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Di dalam mimpi itu Imam Malik mendapatkan pesan. Wahai Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i. Sampaikanlah salamku kepada Imam Syafi'i. Sing mimpi Imam Malik ketemu Kanjeng Nabi nitip salam kepada Syafi'i. Ini sama cerita yang masyhur kalau Mbah nyuwun sewu, Sayyid Muhammad Mekah itu nyuwun sewu. Kalau butuh komunikasi dengan Kanjeng Nabi, mediasinya sinten? Mbah Yai Thaifur. Makanya kenapa di Saifah itu ada Bi'ru Thaifur, ada sumur Thaifur. Penghargaan Sayyid Muhammad kepada Mbah Yai Thaifur. Ini yang mimpi Imam Malik, tapi Kanjeng Nabi nitip salam untuk Imam Syafi'i. Begitu bangun, Imam Malik ngutus santri untuk sowan kepada Syafi'i. Sampaikan kepada Pak Kiai Syafi'i, tadi malam saya bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi nitip salam untuk Imam Syafi'i. Santri mangkat Pak, didhawuhi Kiai santri pun sing mboten remen. Akhirnya napa? Ketemu Syafi'i diaturke. Syafi'i seneng. Saking senengnya kemudian memberikan hadiah kepada santri. Dibuka lemarinya, ternyata jubah yang paling baik yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Jubahnya dicopot, diberikan kepada santri. Kondur santri nomor jubah iki lagi mesti seneng to nggih. Kaya kula diwenehi tongkat kalih Habib Lutfi, diwenehi tasbih, ya seneng. Oleh Yai Din Ploso kula diwenehi sarung BHS sing wis dienggo 10 tahun. Sing diincim kalau Gus Kausar ternyata malah diwenehke kula. Nggih kula seneng. Begitu pulang ketemu Imam Malik, bocah iki guyang-guyu. Kowe ngopo le guyang-guyu? Saya bahagia Kiai, dikasih jubahnya Imam Syafi'i. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik? Boleh enggak saya pinjam jubahnya sebentar? Untuk apa Kiai? Jubahnya Imam Syafi'i ini mau saya cuci dan akan saya minum air cuciannya. Santri bertanya, Pak Kiai, Imam Syafi'i ini kok muridnya jenengan toh? Kowe hati-hati le. Imam Syafi'i itu bukan manusia biasa, sampai Kanjeng Nabi saja menitipkan salam kepadanya. Berarti Imam Syafi'i itu orang luar biasa. Akhirnya apa Pak? Jubahnya Imam Syafi'i dicuci, air cuciannya diminum oleh Imam Malik gurunya untuk mencari keberkahan dari muridnya Imam Syafi'i. Coba, masa Imam Malik kayak ngono mau bid'ah ke, mau kafir ke, goblok ndasmu, ayo gue. Bagaimana kemudian Imam Malik begitu menggambarkan sayangnya dengan Imam Syafi'i? Ketika Imam Syafi'i ngaji di Madinah, beliau datang dengan mengendap-endap, bersembunyi takut mengganggu konsentrasi dan fokusnya Imam Syafi'i. Kemudian dia menuliskan kalimat di tembok Masjid Nabawi, man aroda ilmu nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Barang siapa menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji kepada Imam Malik bin Idris, Imam Syafi'i bin Idris. Begitu Imam Syafi'i medal, melihat hot gurunya, dia tidak pangling. Membaca kalimat ini, di bawahnya beliau tulisi, wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong ini guru saya kok berkahnya kok. Itu menunjukkan apa Pak? Berkah itu nyata. Nyatane kula mbiyen kere oleh berkah Mbah Dim, oleh berkah Mbah Yai Din, Mbah Yai Dah, oleh berkah Mbah Lutfi, oleh berkah Romo-romo Yai. Nyatane aku sugih kok. Oh Kiai ini Prabowo piye nah. Sugih kok. Selos rarewel ali sing diamak mung Yai Marzuki. Yai Marzuki, kenapa kamu kemarin sepanggung sama Miftah Yai? Musibah. Nah, sehingga kemudian kalau kita berbicara haul Bapak Ibu rahimakumullah, Ibnu Hajar Al Asqalani ngendikake ngeten, dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama mimma la yanhahu syariatul ghurra haitsu annaha tastamilu ghalian ala salasati umurin. Wis to, jenengan mboten usah ragu dengan hal ini. Karena minimal menurut beliau hal itu mengandung 3 hal. Minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib wa kilahuma ghairu manhiyin anhu. Karena di dalam hal itu ada ziarah kubur, ada sedekah makanan dan minuman. Ayo ibu-ibu lah mengeti mbae sedo,
Lah iso panganane sing apik-apik. Karena pahalanya itu untuk mbahmu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi qad matat afa yang fa'wa ing tasaddaqtu anha qala na'am. Niku jelas angsal. Mila nyuwun sewu, lak ngundang haul, la iso panganane sing apik-apik. Bila perlu beleke sapi. Kemudian apa? Wa minha qiraatul Qur'an. Di dalamnya ada bacaan Quran wal wa'dudin. Wal wa'dudini. Di dalamnya ada nasihat-nasihat keagamaan. Mila ana ngaji-ngaji ngoten niki. Mila kula niku mboten sepakat, Mbah. Manggil kiai ngaji di panggung dengan bahasa tausiah. Tausiah itu awal mula yang mencetuskan, yang mempopulerkan kanca-kanca PKS. Lah wong NU niku mau ido hasanah. Terus maknane ngeten niku. Maknane pripun, Mbah? Tiang niku lek badhe mati paring wasiat. Aja ngene ya aja ngene. Bahasa Arabe paring wasiat iku wassa yuwasi tausiah. Jadi lek ceramah monggo jenengan paring tausiah. Iki arep mati kon dawuh. Mila kula mboten setuju. Wassa yuwasi tausiah. Lagi lanjenengan acara selanjutnya tausiah dumateng ngarsanipun panjenengan Yai Marzuki kuwi padha karo jenengan nyepetke Pak Kiai mati. Nggih mboten bareng, Pak. Mila sing bener ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Acara selanjutnya mawaid dari para masyayikh itu baru bener. Aja melu-melu tausiah nih. Kan kalau nanti matur tuh Pak, kita itu menjaga kearifan NU, tapi kita banyak meninggalkan kearifan NU. Bahkan tradisi NU hilang kita tidak ngerti Pak. Contoh, ngaji ning masjid sore, cara mbambahe dhewe mbiyen niku namine madrasah diniyah. Saniki ngakune NU diganti TPA. Kuwi ketemu pirang perkara. TPA niku sing gawe Muhammadiyah sing gedhekke PKS. Loh, estu niku Pak. Kita punya madrasah diniyah Madin. Mila mbah kula mbiyen mulai sekolah le kono mangkat ning diniyah. Bukan TPA. Lucu menen apa? Ngakune NU sing dinggo kitabe Muhammadiyah. Itu berarti kemenangan Muhammadiyah. Iqra. Niku gaweane Kiai As'ad Humam Kota Gede. Lah zaman cilian kula mbiyen mboten Iqra, Pak, turutan. Ayo, nggih napa mboten? Juz amma. Zaman biyen niku. Apa hebatnya turutan dibandingkan yang lain? Sebelum mengeja, turutan dituntut untuk melafalkan huruf secara benar. Makhrajnya, mimiknya harus benar. Kula niku mbiyen alif ba tak setahun, Pak. Bapak tangannya ning kuping. Urung iso, ora bakal diunggahke. Wis iso baru munggah. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, tak fathah ta, hak domahu, kaf domaku, tahuku. Itu kan dulu diniyah Mbah nggih. Bukan TPA, bukan Iqra. Itu hebatnya Muhammadiyah menjajah NU, Pak. Lanjenengan ngaku NU, pertahankan turutan dan juz amma. Saya gue serang ngerti Kiai. Anakum ainakum inakum aunakum unakum banakum bainakum binakum baunakum bunakum. Wis ra ono, Pak. Lah kowe ngaku NU kelangan NU ra krasa kok kemalingane ra krasa lho awake dhewe niku. Begitu zaman biyen ngajine rung ana lampu, anane sentir, Pak Maksimal Petromak, minyak entek. Pak Kiai saja kirim surat ke wali santri nganggo bahasa turutan, Pak. Le suratnya kan bapakmu, dibuka bapaknya suratnya sini nopo, ba fatka ba ya fatka ya ro fatka ro bayarong. Delalah bapaknya pajaknya takwan bayar kirim surat sok fatka so ba fatka ba ro fatka ro so baro. Delalah Kiai ini mantan preman ratrimo, kon bayar malah kon sabar. Nyo suratnya kan bapakmu meneh. Dibuka bapaknya suratnya sini nopo mim fatkah ma tak fatkah tamim domamu. Loh ini tugas NU loh Pak, merawat tradisi mbah-mbah kita walaupun wal akhdu bil jadidil aslah. Malih Kiai, yang saya itu nggak srek. Solawatan berjanjenan. Sekarang di mana-mana sudah diganti. Musik religi. Ya tetap saja. Bu mau kemana? Berjanjenan. Bu neng di dibaan, bu neng di solawatan. Gayane seni musik religi sok-sokan. Sing bener ki berjanjenan. Amtirillahumma qabrul karim.
biarfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Niku mbiyen Pak, minimal malam Senin masjid-masjid NU kabeh maca memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Ibu-ibu dijaga Bu. Senajan ora fasih ora apa-apa sing penting mahabbah. Ngetrellahu maqabrul karim. Lah wong Lamongan yo ora apa-apa kok. Abadati ulim la mismidatil aliyah Allah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, harus dipertahankan. Senajan to ibu-ibu Lamongan macane ora fasih. Ngapa tadi ngulngim langa mismidatil ngaliyah. Ora apa-apa. Wis ilang lho balak mboten dilekke, Pak. Malih ziarah kubur. Hadise jelas, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazurwa. Jak dadak diganti wisata religi. Goblokmu kuwi lho. Ziarah kubur diganti wisata religi, kira ya ora pantes to. Kemana Bu? Ziarah kubur. Gagah. Mosok kowe sowan langitan kok wisata iki lho ngarang wae. Awakmu sowan Gus Dur kok wisata. Ora pantes, Pak. Ziarah kubur. Gagah. Niku baru NU niku. Wani napa mboten? Wani. Terakhir. Wa qad yudkaru fihi manaqibul mutawaffa, dan di dalam hal itu disebutkan kebaikan-kebaikan dan manakibnya yang meninggal. Mila sadurunge ngaji wong ahli waris mesti cerita, Mbah iki mbiyen keapiane ngene. Contoh sing kula critake siji, Pak. Mbah Dimyati Rais. Siji mawon. Sadurunge sedo, Pak. Beliau itu dua hal. Satu, bertanya malam Jumatnya kapan? Setiap hari, sebulan sebelum meninggal. Iki malam Jumatnya kapan, Lam? Nomor dua apa? Beliau sebelum meninggal punya kebiasaan mendatangi warung-warung di depan pondok pesantren Al-Fadl wal Fadilah. Sing duwe warung ditakoni, santriku sing duwe utang sopo? Semua santri yang berhutang kali Mbah Dimyati niku dibayar, Pak. Masya Allah. Kalau merinding nih. Warung beberapa, Mbak Yu, santriku diutang apa ora? Gadah Kiai, niki bla 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 bla. Pun di kelas kemawon Kiai, sing nanggung kula, ora sing bayari aku. Niku Mbah Dimyati Rais. Jadi sebelum beliau meninggal, hutang-hutang warung santri sedanten dibayari kalih Mbah Dim. Kula niku rada iso cerita kathah. Zaman Mbah Dim niku sakit 2 tahun sebelum meninggal dunia. Gus Alam niku telepon saya nangis. Gus, jenengan selonggar mboten? Wonten dawuh, Gus. Abah niku sakit sudah 2 minggu. Belas nggak mau kerso keluar kamar, nggak mau makan, nggak mau ke rumah sakit. Lah hubungannya kali kula napa? Umi wae dawuh, Mbok Gus Miftah suruh ke sini. Sapa ngerti dadi obate Abah. Lah napa Gus? Soale Abah niku ben dinten nonton YouTube Gus Miftah. Akhirnya singkat cerita Abah kula langsung sowan dugi mriko jam gangsal. Kula niku nyuwun sewu. Demok Mbah Dim niku nangis. Panasnya lebih dari 40 derajat. Sakderenge kula sowan, Mbah Dim di kamar, Gus Salam matur, "Mbah, napa mboten pindah ke ruang tamu dulu?" Lah ngopo Le? Gus Miftah badhe sowan. Miftah sapa? Miftah YouTube. Setelah 14 hari enggak keluar kamar, Pak, medal teng ruang tamu. Mun mandi nganggo baju sae niku. Kula bejeti kula nangis, Pak. 40 lebih panasnya. Mriki dicekel ki ambak, ki ambak, ki ambak, ki ambak. Kula pijeti, ndelalah adzan maghrib. Setelah 2 minggu beliau enggak dahar. Pas kula poso, Umi dawuh, "Le, buka riyin." Kula matur, "Bah, saya mau buka, asalkan Abang nggih kersa dahar." Apa pertama kali kalimat Mbah Dim? "Aku njaluk degan sing kaya diombe Gus Miftah." Akhirnya ngunjuk degan, Pak. Begitu kula buka, kula mangan es buah. Mbah Dim dawuh, "Aku pengen mangan kaya sing dipangan Gus Miftah." Saking tresnane kali kula. Akhirnya maghrib, kula sholat teng kamare Mbah Dim, jamak takdim, rampung jam 7. Kula sowan Abah melih. Panasnya dari 40 sekian turun jadi 36 derajat. Saat itu juga. Demi Allah, demi Rasulullah, Mang Tanglet kalih Bu Nyai Dim. Kabeh tangisan. Oh alah Gus, jenengan dadi obate Abah tenang. Setelah niku nyuwun sewu para yai. Abah Dim niku mulai ngendikan.
Zaman aku mbiyen ngaji ngene Mbah Kiai Fadoli Senori Tuban. Kalimat yang sama diucapkan beliau diulangi sampai 15 kali. Karena mencoba merangkai kembali ingatan beliau. Nyeritake zaman ngaji kitab Ihya kalih Mbah Kiai Fadoli Senori. Jam 8 Bah, mari ri. Akhirnya napa? Kula pamit. Sampai tibone sedo belas mboten sakit. Cerita niki dimirengke kali Mbah Yaidin Ploso. Sebulan sakderenge Covid. Beliau kena Covid. Le kowe rene yo. Dawuh Bah, penting kowe saiki kudu ning Ploso. Kula sowan Ploso. Wonten dawuh Bah. Ora. Kok kowe ampuh men iso nambani Mbah Din. Mbah Yaidin niku. Akhire aku seneng karo awakmu le, nyotak sarungku. Sarung BHS sing pun diagem kali Mbah Yaidin niku 10 tahun, Pak. Sing diincing kali Gus Kausar. Akhire kaya kula. Wis matur nuwun ya, Abah dongakno. Seminggu sebulan kemudian Abah Yaidin Covid niku, Pak. Akhirnya telepon kula teng rumah sakit, bare tiba sedone niku. Lah maksud kula ngaten lho, Pak. Lah didelok saka ilmune jelas Miftah niku mboten ngalim. Yakin pun. Tapi kula niku keberkahan kalih tiang-tiang sepuh. Kula niku keberkahan kalih para-para waline Gusti Allah. Mila sing kula suwun siji, acara-acara sing model ngoten niki jenengan tekuni tenan. Ana hal ra usah mikir sapa sing ngaji, mang parane golek berkah Sohibul Hal. Yakin insyaallah uripe wong NU bakal temoto. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sampun jam 5:30 nggih. Kula ajeng buka teng Surabaya soalnya jam 7 kula enten acara BTV teng Plaza Mall Surabaya. Matur nuwun Mbah Yai Marzuki kula ampun didhawuhi keng dongeng sing ana manfaate niki nggih. Wis minimal lah senajan to mboten manfaate kula nyebut jeneng Prabowo bola-bali lah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.